Sepanjang hari ini saya menyampaikan topik besar bulan ini tentang memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Ibadah pertama tadi saya sampaikan bagaimana kita itu menerima dan bisa mengelola berkat bangsa-bangsa. Karena Tuhan itu bisa loh mengerjakan pemindahan harta bangsa-bangsa untuk kita bisa kelola melalui berkat janji dan penyertaannya. Dan ibadah kedua ini saya akan sampaikan bagaimana seorang yang hidup benar itu memiliki berkat keluputan. Dan ada promosi-promosi untuk orang benar. Jadi kalau kita bilang percumalah hidup benar, toh ya aku masih kayak gini-gini. Enggak. Selalu ada upah dan selalu ada perbedaan antara orang percaya dan tidak. Saya akan bahas tentang Mordekai. Dan ibadah ketiga nanti di jam 11 saya akan sampaikan tentang anak asuhnya Mordekai, yaitu Esther. Bagaimana seorang anak walaupun bukan anak kandung diasuh dengan benar, dengan nilai yang benar, akhirnya jadi pemilik harta ganti Wasti. Wasti itu adalah ratu pertama Ahasiweros. Esther ini nobody, no one. Siapa nggak ada orang yang kenal Esther sebelumnya, tapi jadi orang pertama sebagai istri Ahasiweros waktu itu. Kita akan banyak belajar hari ini tentang bagaimana Tuhan itu ternyata bisa memberkati kita, dimulai dari prinsip-prinsip hidup yang sederhana. Berkat keluputan dan promosi yang dipindahkan untuk orang benar. Esther pasal yang ketiga ayat pertama. Esther 3 ayat yang pertama. Sesudah peristiwa ini, maka Haman bin Hammedata orang Agag dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan. Serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Setelah mereka menegur dan dia berlari dan dengan tidak didengarkannya juga, maka hal itu diberitahukan merekalah kepada Haman untuk melihat apakah sikap Mordekai itu dapat tetap. Sebab ia telah menceritakan kepada mereka bahwa ia orang Yahudi. Bapak Ibu, 4 ayat yang barusan kita baca itu ada sebuah pesan Tuhan yang Tuhan mau katakan kepada kita. Di tengah-tengah apa yang terjadi hari-hari ini, sudah terjadi di zaman itu. Apa? Ketika semua orang sedang melakukan hal yang sama, biasanya kita itu kecenderungannya akan takut menjadi berbeda. Bahkan ini diperintahkan oleh raja, semuanya mesti berlutut dan sujud menyembah Mordekai. Itu perintah. Tetapi ada satu anak Tuhan, orang Yahudi namanya Mordekai. Dia bersikeras untuk tidak berlutut dan sujud kepada Haman. Sebab dia tahu kitab Taurat, dia tahu perintah Tuhan. Dia gak boleh sujud menyembah kepada siapapun kecuali kepada Allahnya. Sehingga dia tidak bisa mengikutinya. Dan dikatakan setelah beberapa lama dia tetap bersikukuh tidak mengerjakannya. Bapak Ibu, coba kalau kita aplikasikan ke dalam hidup kita di zaman ini. Banyak orang takut menjadi beda. Dunia sedang kemana? Semua sedang happeningnya apa, terjadi apa, akan kepancing rame-rame menjadi sama ke situ. It's okay kalau memang yang dilakukan itu benar. Kita mengikuti, namanya zaman pasti berubah. Gak apa-apa kalau selama itu benar. Masalahnya, tidak semua yang sedang berubah ini itu benar. Tapi terkadang orang jadi takut beda. Kenapa? Istilah anak-anak muda zaman sekarang FOMO.
Fear of missing out. Jadi takut merasa sendiri misalnya. Merasa ketinggalan zaman. Merasa gak ngikuti trennya. Nanti ditolak. Nanti gak punya teman. Dikucilkan, dibully. Bahasa anak sekolah hari ini, kalau aku gak jadi sama, bagaimana nanti aku bisa diterima sama teman-teman. Hati-hati makanya. Anak-anak itu mesti kita tanam nilai yang kuat di dalam kehidupannya sejak kecil. Kenapa? Karena fenomena menjadi sama itu sedang rame-ramenya. Kalau anak-anak kita gak kuat dengan apa yang benar, apa yang salah, mereka gak bisa bedakan mana benar, mana salah. Dan kedua, mereka takut untuk jadi berbeda dengan mempertahankan yang benar. Ketakutan untuk ditinggalkan itu besar dalam diri manusia. Karena manusia kecenderungan suka kalau sama, bisa diterima. Oh, misal nih, kita pergi, sama ya kita pergi ke sini. Semua kalau yang lagi tren kemana, kita ke situ. Beli produk yang sama, makanan apa yang lagi happening, kita semua ke sana. Betul nggak? Kenapa? Berlomba-lomba diakui bahwa kita juga bisa ke situ, bisa memiliki. Apa yang happening? Langsung makan, sebelum makan biasanya posting. Menunjukkan bahwa saya gak ketinggalan. Saya dan istri itu punya tipikal puji Tuhan yang sama dalam hal ini. Kita tuh gak suka mengejar sesuatu yang happening. Jadi misal nih, di kota tertentu misalnya lagi happening, opening, buka apa gitu ya. Kita mikir gini, udahlah tinggal tunggu 3 bulan lagi aja lah. Nanti nunggu sepi baru makan. Jadi kita tuh kayak, udahlah. Mama saya tuh selalu ngajarin saya gini, makan kok ngantri. Makan kok nunggu sampai 2 jam. Dari dulu saya diajarin makan cari yang ada. Selama itu masih enak di lidah ya udah dimakan. Kadang tuh ya, dibela-belain sakit demi ngantri loh. Supaya apa? Sebenarnya bukan demi makannya, demi postingnya. Apalagi punya teman-teman sekolah hari ini. Kalau misal gak punya tas itu, dianggap kamu ketinggalan zaman. Kamu sorry misalnya, dianggap gak punya. Anak saya pernah tanya, Daddy, everyone use this bag. Can I have to? No. Why? Dia tanya, kenapa? Jadi boleh gak semua orang pakai tas ini? Boleh gak aku pakai tas yang sama? Saya bilang, enggak. Kenapa? Saya bilang, kenapa kamu mesti sama? Ada seorang jemaat yang tanya sama saya, Pak, kenapa kita harus beda? GMS itu gereja yang berbeda sekali. Anti mainstream kan? Atau mainstream? Gereja ini saya masuk ke dalam awal tahun 2000, saya melihat gereja ini berbeda. Gereja yang berani tetap pada pusat kehendak Tuhan, sekalipun selalu ada pro dan kontra. Percayalah Bapak Ibu, kalau Anda siap disukai, Anda juga harus siap gak disukai. Kalau Anda siap diterima, Anda juga harus siap gak diterima. Dunia memang kayak gitu. Jangan cuma mau menyiapkan diri untuk mau diterima. Contoh, semakin Anda diangkat tinggi jadi pimpinan dalam sebuah perusahaan, Anda suka kalau diakui, Anda juga harus menyiapkan diri untuk tidak diakui. Karena pasti ada posisi orang-orang tertentu yang gak suka sama kita. Itulah yang terjadi. Sama. Ada seorang jemaat tanya, kenapa kita harus beda? Kok kenapa kita mesti beda? Pak, kenapa kita mesti beda? Saya jawab. Saya tanya balik sebelum saya jawab pertanyaanmu. Kalau Anda bisa jawab pertanyaan saya akan jawab pertanyaan Anda. Kenapa kita mesti jadi sama? Pertanyaan yang sama saya lontarkan kepada anak saya. Gak bisa jawab. Kenapa kita harus jadi sama? Apa anehnya jadi beda? Selama itu gak salah loh ya. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus minder? Kenapa kita harus merasa nilai kita, value kita itu berkurang hanya kita tidak bisa memiliki sesuatu? Nilai kita ditentukan bukan dari apa yang kita pakai. Sebab nilai kita ditentukan dari kualitas hidup kita.
Nah, Mordekai itu punya prinsip demikian yang saya akan lanjutkan nanti di ibadah jam 11. Bagaimana nilai yang sama ternyata diturunkan kepada Esther, anak asuhnya. Itu dia, bukan anak kandung loh. Mordekai ternyata itu sepupunya Esther. Dan akhirnya karena papa mamanya Esther meninggal, diasuhlah oleh Mordekai. Penting kalau kita itu orang tua punya nilai yang kuat. Kalau kita orang tua aja dalam hidup ini bimbang, gampang diombang-ambingkan, anak kita gak akan jauh dari itu. Jadi pemimpin itu simple sebenarnya. Simpelnya gimana? Jadi orang yang tegas dan stick pada value yang Anda pegang. Sehingga orang yang mengikuti Anda tuh gampang, Anda mau kemana. Mama saya itu selalu ajarin saya pakai bahasa Jawa. Semoga Anda ngerti Bapak Ibu. Di sini bisa bahasa Jawa kan? Kalau di Kalimantan saya nggak bisa ngomong kayak gini. Mumpung di Surabaya ya. Mama saya bilang gini, jadi wong iku ojo isuk tempe sore tahu. Jadi orang itu jangan kalau pagi tempe, sorenya tahu. Maksudnya tahu nggak apa? Sama-sama kedelai, tapi gonta ganti. Omongan tuh nggak jelas, value yang dipegang itu selalu berubah-berubah. Kalau orang tua tidak stick to the plan, hari ini Anda bilang boleh, besok Anda bilang nggak boleh, minggu depan Anda bilang kayaknya nggak apa-apa. Anak Anda kan bingung ikutin Anda. Saya punya peraturan di rumah, contoh, gadget hanya boleh dibuka selama 2 jam, Sabtu dan Minggu. Satu harinya 2 jam. Dan apa yang dibuka oleh anak saya sudah saya buka dulu aksesnya. Dan sudah saya download dulu game dan videonya. Itu yang dia boleh lihat. Dia tanya, teman-temanku semua tuh setiap hari boleh pegang HP dan nonton. Kenapa aku gak boleh? Saya jelaskan, setiap rumah itu punya peraturan. Setiap rumah itu punya nilai yang orang tuanya anggap baik. Dan menurut Dede saya bilang, ketika hidupmu setiap hari diisi oleh gadget, kemampuan motorikmu akan berkurang karena kamu tidak punya waktu untuk yang lain. Saya jelaskan, kamu gak akan bisa ini, kamu gak akan bisa itu. Saya jelaskan beberapa hal yang dia suka. Tetapi ketika kamu punya waktu banyak di setiap harimu itu, kamu kembangkan apa yang kamu bisa, kamu kembangkan apa yang kamu suka. Gadget gak akan pernah kemana-mana, tapi waktu terus berjalan. Ketika waktu yang produktif untuk kamu belajar itu lewat, suatu saat kamu akan menyesal. Yang bisa kamu lakukan cuma bisa buka gadget. Saya jelaskan. Jadi orang tua gak boleh males untuk ngomong. Gak boleh males untuk tanam nilai. Gak apa-apa kita repotnya sekarang Bapak Ibu. Istilah anak-anak, mama kok cerewet, papa kok cerewet ngomong terus. Selama ngomongnya kita berbobot, bukan cuma ngomel-ngomel gak jelas ya Bapak Ibu. Kalau kita mau nasihati anak, jangan melampiaskan kekesalan. Tapi ada nilai yang dilepaskan. Beda. Kalau Anda cuma melampiaskan kekesalan, itu ngomel-ngomel dari awal sampai akhir itu sama. Aku ngomongnya dumel terus. Gak ada didikan. Daripada saya capek, saya ambil waktu 10 menit, saya dudukkan anak saya kasih tahu. Bla 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 bla. Paham Bapak Ibu ya? Nah kembali ke Mordekai. Mordekai ini adalah orang yang berani beda. Bapak Ibu, ketika berani beda, saya gak tutup mata. Pasti ada resistensi orang-orang di sekeliling kita. Pasti ada perlawanan dan penolakan untuk orang-orang di sekeliling kita. Nyatanya demikian. Coba, ketika Anda sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang sekeliling Anda mulai panik gak? Mulai merasa gak nyaman gak sama Anda? Saya mengalami itu. Ketika saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, satu persatu teman saya tinggalkan saya. Yang biasanya weekend selalu bisa ngajak hangout, tiba-tiba saya mesti CG dan ibadah. Satu persatu merasa bahwa kamu gak fun loh sekarang. Kok kamu jadi anak Tuhan istilahnya mereka. Terus saya mikir, maksud kita anak hantu. Ya tapi saya gak jawab gitu sih. Kamu kok jadi anak Tuhan? Ya saya jawab iya.
Terus lama-lama mulai sarkas mainnya. Kalau ngajak saya nggak bisa weekend, mereka mulai bilang, ngajak Aan kok weekend. Anak Tuhan tuh weekend ke gereja. Digituin enak nggak? Nggak enak. Yang dia katakan betul nggak? Betul. Yang dia katakan tuh fakta. Saya nggak bisa loh marah. Kalau saya marah waktu itu menyikapi perkataan atau kalimat teman saya, dia akan tanya balik loh. Emang yang saya katakan salah? Semua yang saya katakan benar. Kamu weekend nggak bisa. Kamu weekend ke gereja. Kamu anak Tuhan. Jadi nggak ada alasan buat saya untuk marah balik. Saya cuma bisa terima. Tapi tahu nggak? Ketika kita berbeda, disitulah waktunya untuk Anda memperlihatkan bahwa terang itu memang beda dengan gelap. Saya akan ceritakan nanti ya. Bagaimana nanti hasil akhirnya saya tetap bertahan menjadi berbeda di masa-masa saya terima Tuhan. Kita buka dulu di Ester 4 ayat 15. Ester 4 ayat 15. Siapkan dulu di ayat 15 sampai 17. Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, menjadi beda itu ada tantangannya. Saya nggak bilang nggak ada tantangannya. Menjadi beda itu nggak gampang, iya. Menjadi beda itu pasti nggak nyaman, yes. Tetapi gini loh, kalau jadi beda akhirnya kita itu melakukan kebenaran, lakukan. Singkat cerita, 2-3 bulan setelah saya ditinggalkan teman-teman saya, satu persatu kelompok saya tinggalkan saya. Ada satu orang yang telepon saya, An, boleh ketemu nggak? Saya mikir ngapain ya, kok tumben cari saya. Oke, singkat cerita janjian besoknya lunch. Kita ketemu, dia cerita tentang masalah keluarganya. Dia minta didoakan dan akhirnya dia bilang, An boleh nggak ajak aku ke gerejamu? Oh boleh dong. Nanti saya kenalin ke teman saya yang dekat rumahmu ya, supaya kamu nanti gampang untuk ke gerejanya. Saya bilang gitu. Oh iya, thank you ya, doakan aku ya. Minggu depannya satu lagi dari kelompok itu telepon saya. An ada waktu nggak? Kapan? Besok kalau nggak lusa, boleh nggak ketemu? Boleh aja. Kita cari waktu, akhirnya ketemu lagi dengan orang yang lain. Dia cerita, dia memang sedang bergumul hebat dengan keuangannya. Dan dia cerita, dia nangis-nangis, dia minta didoakan, dia minta ke gereja. Tiba-tiba waktu saya pulang, saya tanya, kemana teman-teman dekatnya? Kenapa waktu mereka punya masalah, mereka gak mencari teman-teman yang sama? Kenapa? Gampangnya kan, itu teman solidnya mereka, teman yang dekat, teman yang selalu ada buat mereka kan. Tapi kenapa ketika ada masalah mereka justru tidak cari yang sama? Karena mereka sudah tahu jawabannya dari orang yang sama itu seperti apa. Justru ketika ada hal tertentu yang mereka nggak bisa, mereka akan cari yang beda. Bapak Ibu, bertahanlah dalam nilai yang benar. Karena segala sesuatu yang benar sekalipun itu beda, ujungnya selalu glory Bapak Ibu. Amin. Ada 2 bagian yang saya mau bahas. Yang pertama adalah bagian kita. Lakukanlah bagian kita. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kalau memang ada tantangan atau resistensi dalam kehidupan kita, pada waktu kita jadi beda itu, berjuanglah dan berperanglah di area rohani. Kalau Anda jadi beda, akhirnya Anda dipecat, Anda jadi beda, kemudian Anda harus kehilangan kesempatan untuk misalnya pekerjaan atau promosi Anda. Jangan tinggal diam, berjuanglah dan berdoalah di area rohani dulu. Saya akan kasih tahu kenapa, oke? Ester 4 tadi ayat 15, maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Coba kita bandingkan dulu dengan Efesus 6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11.
Dua ayat ini kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Ayat 11 dan 12. Efesus 6 ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kenapa ayat ini saya gabungkan dan saya bandingkan dengan Esther tadi? Esther itu minta sama Mordekai, ayo kita puasa, gak usah makan, gak usah minum, setelah itu kita baru bertindak. Intinya Esther tahu kuncinya. Sebelum kita bertindak di dalam area jasmani, menangkan dulu di dalam area rohani. Kenapa? Kitab Efesus menjawab, ternyata peperangan kita yang sesungguhnya bukan yang kelihatan. Yang gak kelihatan dulu itu yang memulai. Makanya dikatakan dengan jelas di Efesus, kita itu perjuangnya bukan melawan darah dan daging yang fisik, tapi pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara. Maksudnya gini loh Bapak Ibu, ketika Anda berbeda dan Anda menjadi benar, kebenaran Anda selalu melukai dosa. Iblis tidak pernah takut pada orang Kristen, tapi iblis akan mulai panik terhadap orang Kristen yang bersikukuh melakukan apa yang benar di hidupnya. Makanya ketika Anda jadi orang Kristen, gak akan ada yang meninggalkan Anda, gak akan ada yang menjauhi Anda selama Anda jadi Kristen yang biasa-biasa. Tapi ketika Anda hendak baru mau sungguh-sungguh, disitulah peperangan akan terjadi. Satu persatu mulai tinggalkan kita, mulai gak suka. Justru ketika kita sungguh-sungguh ada resistensi. Kenapa? Ini bukan masalah teman kita, karena memang kebenaran melukai dosa. Kebenaran itu membuat dosa gak nyaman. Iblis mulai lihat loh, kok jadi sungguh-sungguh dia ini, gak bisa tak diemin. Makanya mulai ada perlawanan. Perlawanan itu dimulai dari penghulu di udara, bukan teman Anda. Dia mulai mancing situasi-situasi di sekeliling Anda. Contoh, saya bertobat awal tahun 2000. Akhirnya baptis selam, baptis Roh Kudus di gereja ini, bertumbuh jadi pemimpin. Suatu ketika kami ini liburan keluarga. Saya, koko saya tuh beda kota semua sekolahnya. Kemudian pada waktu libur panjang, papa mama panggil kami kumpul sama adik saya. Akhirnya kita trip lah pergi. Biasanya papa mama udah kangen, udah 1 tahun gak ketemu. Udah pesen hotel yang kamarnya gede sekalian supaya tidur sama-sama. Ada yang melakukan hal yang sama mungkin di sini. Atau keluarga saya sukanya gitu. Biasanya udah tidur pisah, masa liburan juga pisah. Ya udah pesen kamar yang gede sekalian. Saya kaget ada hotel-hotel tertentu yang kamarnya tuh bisa muat ranjang. King itu bisa sampai 2. Ranjang king tuh bisa 2. Bu, ini kamar buat tipe apa sih? Saya bingung. Saya bilang sama mama, tidur kayak pindang, saya bilang gitu. Ya kapan lagi saya kumpul sama kalian? Yaudah singkat cerita di situ. Kita mulai jalan, kemudian waktu nginep di kamar itu, saya tunggu papa mama saya sampai tengah malam tidur. Orang kalau holiday itu kan biasanya gak mau cepet tidur, betul ya? Jadi saya tunggu mereka mau saat teduh. Tunggu mereka tidur, kemudian jam 12 lah mereka istirahat. Jam 1 saya doa Bapak Ibu saat teduh. Saya gak berani rame-rame. Saya pasang headset zaman itu masih belum pakai MP3 Bapak Ibu. Pakai CD CD player itu loh Bapak Ibu. Tahu ya pakai CD ditancepin terus kita bawa kemana-mana. Kelihatan lah ya yang tahu alat itu usia kita sudah berapa ya. Sekarang tuh pakai HP semua udah bisa. Jadi kita bawa kepingan CD-nya, masukin situ, kemudian di setel. Saya pakai headset, saya nggak berani bahkan doa itu kencang-kencang. Bahasa roh pun dalam hati. Dengar lagu penyembahan tuh di headset. Tiba-tiba Tuhan jamah dan lawat saya. Malam itu saya duduk di meja rias kamar itu, saya duduk ngadep ke cermin.
Saya nunduk dan nangis di lawat Tuhan. Sampai saya nggak berani bersuara. Bahasa roh terus dalam hati. Papa mama kok bangun ke toilet. Lihat saya sambil nangis-nangis nunduk di situ. Terus mulut saya komat kamit. Saya dalam hati gini, semoga nggak tahu gitu. Saya tuh takut ditanyain. Menjelaskan kepada papa mama tuh nggak segampang menjelaskan kepada teman-teman. Karena urusannya kan panjang dan lebar, dikali jadi luas. Jadi pagi-pagi, mama papa saya tuh orang pagi, bangun jam 5, setengah 6 udah bangun. Saya tuh kayak sayup-sayup kedengaran. Anak lu itu loh kemarin malam ngapain nangis-nangis mulutnya komat kamit bilang gitu. Papa sudah bilang gitu sama mama. Jadi saya sudah kedengeran. Saya tuh gak pengen bangun Bapak Ibu. Kan saya masih tutup mata tuh. Saya aduh tak tidur lagi lah ya. Tapi udah kayak gitu gak bisa tidur lagi Bapak Ibu. Saya udah capek pura-pura tidur gitu kan. Saya bangun ke toilet. Saya di toilet tuh lama. Saya giginya tuh lama. Aduh ngomong apa ini kan. Akhirnya saya keluar. Papa langsung bilang ini. Lu duduk sini. Saya dalam hati. Ya pasti pertanyaan yang kemarin lah. Sungguhan singkat cerita Papa tanya. Kamu ngelakuin apa kemarin? Ngapain? Saya bilang doa Pak. Ngapain sampai nangis gitu? Ya gak tahu Pak. Tiba-tiba ngerasa kayak Tuhan tuh baik Sus. Sebenarnya saya bisa nangis. Saya juga gak buat-buat ya. Tiba-tiba gitu aja. Terus ngapain mulutnya kayak gitu? Mulutnya kayak apa? Saya tanya balik gitu kan. Mulutnya kayak apa Pak gitu. Ya mulutmu tuh komat kamit. Ngomong apa itu? Oh iya bahasa roh. Bahasa apa itu? Bahasa roh. Itu bahasa apa? Ya bahasa roh. Saya gak tahu itu bahasa apa. Saya itu juga petobat baru Bapak Ibu. Saya ditanya juga bingung. Akhirnya singkat cerita Papa jadi marah sekali. Saya tahu Papa saya itu sayang saya. Hari itu awal-awal tahun 2000 tuh lagi maraknya gereja sesat. Di kota-kota besar, Papa tuh takut kalau saya gabung dalam gereja yang gak benar. Saya tahu hati mereka tuh sayang, tapi caranya yang kurang tepat. Singkat cerita saya tuh dilarang, saya dimarahin. Akhirnya liburan tuh jadi gak enak. Sepanjang di mobil Papa tuh jadi nyindir-nyindir saya. Ngomong sama koko saya, tuh loh adik lu di Surabaya ke gereja, tuh gak tahu gereja apa, aku lupa namanya. Pokoknya namanya Kembang, bilang gitu. Papa tuh tahu nama GMS Mawar Syaron, Papa tahu. Sengaja dipancing-pancing kata nama Kembang. Wah itu kayak gak enak di dalam liburan saya. Aduh saya pengen cepet balik lah ya. Saya pengen cepat masuk sekolah lagi lah. Gak pengen kayak gini. Saya bertanya sama Tuhan. Kenapa ketika saya mau sungguh-sungguh. Kok baru ada perlawanan. Justru saya gak diizinkan. Loh dari dulu saya tuh Kristen. Sama mama dimasukin ke gereja. Ke papa saya bukan Kristen. Tapi dari kecil saya diajak mama saya ke gereja. Ya gak sungguh-sungguh sih. Pokoknya ibadah. Mereka baik-baik aja. Tapi ketika saya mau masuk sungguh-sungguh. Tiba-tiba ada resistensi. Lawan saya itu bukan papa saya. Tapi penghulu-penghulu di udara mulai gak nyaman dengan keradikalan saya. Dengan kesungguhan hati saya. Yang saya perangi bukan papa saya. Dia bukan musuh saya. Yang saya hadapi adalah setiap roh yang tidak terima untuk saya ini hidup benar. Saya mau jelaskan ke Papa hari itu. Anak-anak di sini. Kalau Anda posisi anak-anak, Anda kemudian kasih masukan, Anda ditanya seperti itu sama Papa. Atau Mama. Jangan berusaha untuk menjelaskan di saat yang gak tepat. Tiba-tiba saya pengen membela diri hari itu. Waktu Papa saya marahin saya. Saya mau ngomong kayak gini. Pak, waktu saya dulu nakal. Waktu Papa lihat saya sering berantem, saya pukulin orang. Lihat saya ini sekolahnya gak karuan. Papa gak pernah marahin saya. Tapi Papa pengen saya berubah. Tapi ketika saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup saya mau perbaiki, kenapa Papa justru larang saya? Saya tuh mau ngomong kayak gitu Bapak Ibu. Tiba-tiba ada sebuah rem di hati saya berkata, don't. Not now. Buah itu, pohon itu dapat dinilai dari buahnya. Perubahanmu akan dinilai keluargamu itu dari perubahanmu. Dari buahmu, dari apa yang kau kerjakan. Gak usah membela diri sekarang. Makin kelihatan nanti kalau kamu anak yang suka bantah. Terus apa bedanya dulu dan sekarang? Katanya sekarang sungguh-sungguh. Tapi dikasih tahu orang tua tetap bantah. Not now.
Aku tahu alasanmu benar, tapi nggak sekarang. Yang saya lakukan adalah doa 3 tahun. Saya doakan papa mama saya. Saya berdoa terus, saya perangi itu. Dan yang selanjutnya di poin yang poin yang kedua, setelah berjuang di area rohani, berjuanglah di area jasmani. Jangan cuma doa. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau doa harus dilanjutkan dengan action. Saya tuh mau ngajak papa saya ke GMS, takut Bapak Ibu. Dulu aja dibilang gereja kembang, ya kan? Terus tiba-tiba ada FKA. Di FKA itu saya ingat teman papa saya itu tulangnya itu bengkok. Tulangnya bengkok. Saya bilang sama teman papa saya, Papa inget gak teman papa yang tulangnya bengkok itu? Ya, kenapa? Pak, di gerejaku ini ada ibadah kesembuhan. Aku pengen ngajak temannya papa, gimana caranya? Boleh gak papa bantu ajak dia, bilang nanti undangannya saya kirim. Zaman itu belum ada foto gini segala, belum ada, masih fax Bapak Ibu. Saya fax di hitam putih, undangan FKA di PTC. Yang sekarang kita kenal SCC yang beberapa waktu yang lalu kita pakai gedungnya. FKA di situ. Papa saya minta, Pak tolong undangannya kasih ke teman papa itu ya. Kan kita tinggal beda kota soalnya. Singkat cerita, papa saya bilang, oke, teman papa ini datang. Di hari H papa saya telepon. Nanti kamu datang ke ibadah kesembuhan itu. Datang Pak. Nanti teman papa datang, jadi datang dia. Berangkat sama siapa? Gak tahu, sama keluarganya kayaknya. Papa juga datang. Saya kaget Bapak Ibu. Kagetnya tuh gini, saya takut. Antara saya ini nanti papa setelah datang makin terbuka jalannya atau makin tertutup jalannya. Ya kan? Tapi singkat cerita, waktu saya berjuang berdoa buat papa itu. Pulang dari FKA itu, papa bilang, lu ikut gua pulang ke kos. Kan saya berangkat sama anak-anak JG itu. Di mobil tuh gak ada yang berani ngomong. Mama saya udah kasih peraturan, kalau papa diem gak usah ngomong. Daripada salah. Itu keluarga kami dulu sekaku itu Bapak Ibu. Tiba-tiba Anda tahu toko elektronik di dekat PTC kalau pulangan acara di SCC atau di Pakuan itu macet sekali, ya. Di situ papa nunggu macet sampai bilang, luar biasa ya tadi ya. Itu saya langsung kayak disiram air dingin. Saya tuh duduk di tengah sambil puji Tuhan. Terus sejak saat itu papa saya terbuka. Saya disupport untuk pelayanan di GMS. Saya didukung. Saya dibiarkan untuk bertumbuh. Pelan-pelan akhirnya papa saya pulih. Dan singkat cerita, suatu saat saya sempatkan pulang ke rumah. Berdoa dengan papa. Rekonsiliasi dengan papa. Akhirnya papa mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mama, bahkan ama saya terima Tuhan. Dan akhirnya satu keluarga sama-sama kenal Yesus. Ternyata berjuang itu ada hasilnya loh. Berjuanglah dulu di dalam area rohani Anda. Kalahkan dulu. Dan kemudian jarahlah di dalam area jasmani kita. Do something. Jangan dia, aku udah doa, kok nggak ada perkembangan. Ayo lakukan sesuatu, beranikan melangkah. Loh, itu kan ada hasilnya Pak. Tapi kalau kita sudah berjuang di dalam area rohani dan di area jasmani kemudian belum ada hasilnya, gimana? Selanjutkan poin ketiga. Kalau belum lihat hasil, ini kuncinya. Tetaplah pada nilai yang benar. Ester 5 ayat 9. Buka dengan saya Ester pasal yang kelima. Ayat yang ke-9. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Jadi udah doa, Esther udah maju ke raja, tapi keadaan belum berubah sama sekali. Gimana Pak kalau saya udah berdoa, saya udah berusaha, tapi keadaan masih sama? Jangan sekali-kali di titik ini Anda goyah. Karena justru yang titik yang paling rawan di sini. Karena kalau Anda belum berjuang apa-apa, biasanya Anda lebih gampang untuk beriman. Tapi kalau udah beriman, udah berusaha, tapi nggak kunjung ada hasilnya. Di
Disitulah kadang kita mulai goyang. Benar gak sih? Apa ya udahlah, gak usah aja ya? Apa benar aku harus tetap pegang ini ya? Atau sudah tak relakan, tak lepas aja ya? Disitulah tantangannya. Ketika sudah berdoa dan berusaha tapi gak melihat hasil. Saya mau kasih tahu Anda, tetaplah pada nilai yang benar. Karena sebentar lagi Tuhan turun tangan. Maka kita akan masuk ke bagian kedua. Yang pertama lakukan bagian kita, yang kedua Tuhan akan melakukan bagiannya. Ada sebuah kalimat yang berkata pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan selalu indah pada waktunya. Anda tahu beberapa lagu mengangkat kalimat itu kan? Jangan sampai kita cuma tahu. Kita harus tahu betul bahwa itu terjadi dan itu betul. Kita buka ketika Tuhan melakukan bagiannya. Di saat kita sudah melakukan bagian kita, tenang. Selama kita sudah melakukan bagian kita, sebentar lagi Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kedua, Tuhan melakukan bagiannya. Ester pasal yang ke-6 di ayat yang ke-4. Maka berkatalah raja, siapakah itu yang ada di pelataran? Maka pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Sebentar, saya nggak akan baca semua ayatnya, saya jelaskan untuk Anda. Ceritanya gini, Haman kan orang kepercayaan siapa? Raja. Bahkan diundang oleh Ester makan. Dia pulang ke istrinya bilang, pada siapa lagi raja itu percaya selain kepadaku. Bahkan tidak ada satu orang pun yang diajak makan oleh ratu kecuali aku. Dia sudah kayak di atas awan. Dia merasa dia kayak ini posisinya, aku minta apa pasti Tuhan, pasti raja kabulkan. Kemudian istrinya bilang, kamu ngapain sedih gara-gara Mordekai? Yaudahlah, minta sama raja, bunuh aja sih Mordekai. Sulakan aja Mordekai. Nah, dia datang kepada raja ini dengan sebuah itikat untuk ngomong, aku ada satu orang raja yang hendak aku hukum, namanya Mordekai. Nah, ketika Haman datang kepada raja, saya mau cerita sebelumnya, raja itu gak bisa tidur. Karena gak bisa tidur, raja itu minta dibacakan piagam-piagam. Cerita-cerita yang sudah lalu yang dituliskan. Kemudian ada satu cerita yang dibacakan oleh pegawainya adalah cerita tentang jasa Mordekai. Ternyata Mordekai itu pernah berjasa kepada raja, menyingkapkan sebuah rancangan kudeta buat raja. Dan kepada Mordekai tidak pernah dianugerahkan hadiah apa-apa. Nah, setelah raja sadar, loh kok gak dikasih hadiah apa-apa. Detik itulah Haman datang, mau melaporkan bahwa Mordekai mau dibunuh. Belum lagi Haman cerita tentang Mordekai, raja tanya sama Haman, Haman, menurutmu apa yang pantas dikasih kepada seseorang yang raja itu berkenan kepada dia? Haman GR, pada siapa lagi kalau gak kepadaku? Wah, ini pasti buat aku nih. Raja gini, dia harus naik kudanya raja sendiri. Dia kan pikir buat dia. Pakai pakaian raja sendiri. Diarak keliling kota, diserukan bahwa raja ini bangga kepada dia. Orang ini adalah orang yang dimuliakan raja. Tahu nggak? Kemudian raja bilang, oke, Haman, tepat seperti katamu, lakukanlah itu kepada seorang yang bernama Mordekai. Jangan satu pun kau lewatkan. Kaget Haman. Loh, aku kesini mau melaporkan Mordekai, mau tak bunuh, mau tak hukum, mau tak sulakan. Udah ada tiang untuk menghukum. Nah, kau belum ngomong. Di saat yang sama, Tuhan melalui raja bilang, beri penghargaan dan kemuliaan untuk Mordekai. Tuhan melakukan bagiannya selalu tepat. Aneh, kalau dipikir aneh, gak bisa tidur, baca piagam, yang dibaca kok ya pas ceritanya Mordekai. Orang dunia ngomongnya ini kebetulan,
Kita ngomongnya hoki. Betul? Enggak. Di hadapan Tuhan gak pernah ada kebetulan. Itu pertolongan Tuhan. Tuhan melakukan bagiannya. Jangan sampai kita lupa. Di masa-masa Anda bimbang udah melakukan bagian Anda, kok masih belum ada ada jawabannya ya. Jangan sampai di titik itu Anda kompromi kemudian ya udahlah gak usah. Sebentar lagi Bapak Ibu. Kalau Anda tetap ada nilai yang benar, sebentar lagi Anda akan melihat bahwa Allah akan turun tangan. Amin. Pertama, Anda akan dimuliakan melebihi musuhmu. Orang yang menekanmu akan ada untuk memuliakanmu. Haman itu menekan Mordekai. Tapi akhirnya Tuhan pakai Haman. Tuhan permalukan Haman untuk mempermuliakan Mordekai. Yang kedua, orang tersebut yang memusuhi Anda bukanlah bagian Anda. Jangan dibalas. Coba buka dengan saya Roma 12 ayat 19. Saya cepat aja ya, di sini aja ya. Roma 12 ayat 19. Boleh ditayangkan? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Percaya Bapak Ibu, Tuhan gak akan tinggal diam. Lakukan saja bagian kita. Apa yang pernah menimpa kita, itu Tuhan yang akan kerjakan sisanya. Ya, Tuhan bilang, kalau kitab Taurat berkata kasihlah sesamamu, kasihlah orang yang mengasihi kamu, tapi kita bisa balas musuh kita di zaman perjanjian dulu ya. Tapi Tuhan bilang di dalam perjanjian baru, apa? Kasihlah musuhmu dan berdoalah buat mereka. Siapa tahu melalui hidup Anda, orang yang membenci Anda tiba-tiba justru akan ikut Tuhan dan kenal Tuhan. Karena melihat ada yang berbeda dalam hidup Anda. Amin. Bagian yang terakhir, Ester 8 ayat 1 sampai 2. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja. Karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman. Lalu diserahkannya pada apa? Mordekai. Kemudian dan Mordekai diangkat oleh Ester menjadi kuasa atas harta milik Haman. Ingat gak di awal saya bilang, topik khotbah hari ini adalah memindahkan dan mengelola harta bangsa-bangsa. Bahkan Allah bisa pindahkan berkat dari orang fasik kepada orang benar. Karena kita setia pada nilai-nilai yang benar. Yang pertama kita akan diluputkan. Pastor Philip pernah sampaikan, ada loh berkat keluputan. Itu bukan kebetulan. Mordekai diluputkan dari kematiannya sebentar lagi. Bayangkan, Haman itu semua yang diminta kepada raja dikasih. Di zaman Ahasiweros, hanya orang tertentu saja yang boleh lihat mukanya raja. Dan kalau nggak dipanggil itu nggak boleh datang. Tapi Haman punya hak untuk datang dan melihat wajah raja. Orang kayak gini ya, Mordekai itu sudah habis harusnya. Harapan untuk dia hidup nggak ada. Karena apa yang diminta Haman itu baik juga di mata raja. Intinya raja sudah bilang, udahlah aku percaya kamu. Tapi di saat itu terjadi, sekalipun musuh kita di posisi yang kita sudah di luar jangkauan kita untuk melawannya, Allah itu kasih berkat keluputan. Dan yang kedua, bukan hanya diluputkan, Tuhan pindahkan harta orang fasik untuk jadi harta orang benar. Kita ini, saya ngomong gini bukan untuk kita berusaha memiliki harta orang ya. Bukan. Tapi Anda kalau baca sampai Ester 10, kebesaran Mordekai akhirnya itu melebihi kebesaran Haman. Tuhan angkat Mordekai jadi pembesar yang sangat ditakuti, dihormati dan dihargai atas seluruh bangsa yang dipimpin oleh Ahasiweros.
Bapak Ibu, posisi Anda mungkin hari ini sama di Mordekai. Semua melakukan hal yang sama. Anda sendiri yang takut jadi sama. Kemudian Anda, aku tak beda lah ya, masa kayak gitu sih. Tapi Anda juga takut ditinggalkan. Kita gak munafik lah. Pasti ada perasaan-perasaan. Nanti kalau teman-teman gitu semua gimana aku. Anak-anak muda terutama. Kalau aku gak ikut ini nanti aku gak diterima. Kita harus ingat satu hal. Lebih baik kita ditolak di sini. Tapi kita diterima oleh Tuhan. Akan ada jalan-jalan buat Anda dan saya di mata Tuhan. Ketika kita tetap pada pusat kehendak Tuhan. Ya. Kalau posisi Anda di masa-masa sekarang ini takut jadi beda. Biarlah firman ini jadi kekuatan untuk Anda. Be different. It's okay. Kalau selama itu benar, lakukan saja. Lakukan saja. Saya tutup dengan satu sharing. Saya minta PAW boleh siap-siap. Kami memiliki satu jemaat yang mengalami masa-masa seperti khotbah ini. Dia adalah seorang staf di dalam sebuah perusahaan yang sangat dipercayai oleh ownernya. Bahkan dalam waktu singkat, dia memiliki jabatan yang harusnya dia gak terima. Karena kinerja, favor Tuhan tentunya, intinya pekerjaan dia itu kinerja dia bagus. Sampai suatu ketika dia diberikan kepercayaan dari bosnya, dia diminta melakukan hal-hal yang cukup private. Yaitu mengetahui seluk-beluk dan rahasia perusahaan. Dan dia karena jadi orang kepercayaan, dia diminta membantu memikirkan bagaimana perusahaan bisa untung lebih besar. Sekalipun ada permainan di sana. Dia dilema. Dia bilang sama saya, "Ko, hubungan saya sama bos saya itu baik. Bos saya tidak pernah macam-macam. Bos saya tidak semena-mena. Bos saya itu tidak pernah abuse saya. Tapi di masa sekarang ini, saya ditawarkan sebuah posisi yang nggak semua orang bisa. Tapi di dalamnya ada praktek-praktek yang tentunya saya tahu saya bisa discern. Saya punya discernment spirit. Saya punya roh yang bisa membeda-bedakan roh. Bahwa ini salah. Gimana? Bapak Ibu, kalau Anda memutuskan hubungan pada orang yang jahat, Anda lebih gampang, betul nggak? Tapi kalau Anda mau memutuskan hubungan pada orang yang baik sama Anda, itu susah loh. Puji Tuhan, jemaat ini punya discernment spirit. Kemarin Pastor Mike ternyata bahas ini juga di rooftop khotbah di AOG Youth. Kemudian saya bilang sama dia, kalau hari ini Tuhan menyatakan itu dalam hidupmu, aku rasa itu adalah bentuk pertolongan Tuhan buat kamu. Tapi aku bakal siap-siap kehilangan dua kok. Yang pertama aku bisa kehilangan promosi ini. Atau paling parah, worst case-nya dia bilang gitu. Aku bahkan kehilangan pekerjaanku. Sebelum saya jawab, saya tanya sama dia. Menurutmu bagaimana? Kamu ready gak? Dengan dua skenario itu. Dia bilang, aku ready. Why? Saya tanya, kenapa? Gak tahu aku cuman, ya aku gak damai sejahtera. Damai sejahtera aku seperti ini. Oke, saya jawab akhirnya. Gini loh. Percaya enggak? Yang kasih kamu pekerjaan ini siapa? Tuhan. Yang sampai kenalkan pada bos yang kamu baik sama kamu siapa? Tuhan. Kamu gak ada hubungan, koneksi sama sekali sama orang ini. Betul? Betul. Percaya enggak? Kalau hari ini pintu di depanmu itu mau gak mau itu harus ditutup. Masa Tuhan akan biarkan gak ada pintu yang lain untuk bisa memberkati kamu? Gedenya hidupmu, keuanganmu, masa depanmu gak tergantung sama perusahaan ini loh. Kayak Tuhan yang punya kemampuan untuk buka dan tutup pintu. Wahyu mengatakan apa? Kalau Tuhan sudah tutup, gak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan sudah buka, gak ada yang bisa tutup pintu itu. Kamu percaya gak? Aku diteguhkan lagi. Thank you. Aku percaya. Aku lepas ini. Dia bilang, aku let go. Dia datang ke bosnya bilang, thank you ya, udah mempercayai saya. Gak semua orang dapat. Dia tetap sopan loh ya. Kita gak boleh karena orangnya salah, kemudian kita nolaknya kasar, kemudian dia gak jadi berkat. Jangan. Tetap dari contoh. Dia bilang dengan sangat sopan, menurut saya orang ini pembawaannya sangat baik. Dia bisa bilang,
Thank you untuk semua kepercayaannya. Bahkan saya dipromosi dalam waktu yang sangat singkat. Nggak semua orang bisa dapat kepercayaan ini. Saya merasa terhormat. Namun di posisi yang ini saya rasa belum bisa terima. Saya nggak bisa terima, Pak. Kenapa? Ketika saya melakukan, saya tahu job desk-nya itu bertentangan dengan nurani saya. Sorry to say. Saya nggak tahu Bapak menganggap ini salah atau enggak di mata Bapak, tapi di mata saya, this is totally wrong. Ini nggak sama dengan apa yang saya percayai. Oh, dia berani ngomong gitu. Tahu nggak? Akhirnya bosnya cuma bilang gini, oke, kamu tetap tak promosi ya, tapi kamu nggak usah kerjakan ini. Aku akan percayakan kamu hal yang lain yang nggak usah berurusan dengan ini. Dia tetap naik pangkat, tapi kerjanya yang melakukan hal-hal yang bersih loh. Ngerti maksud saya? Bahkan orang tuh hatinya disentuh untuk bisa menghargai kebenaran. Ketika dia jadi beda, gak semua loh perbedaan itu ditolak. Justru orang bisa menghargai orang ini punya value. One day aku cari wakil buat perusahaanku orang ini loh. Kenapa? Karena dia gak dapat ditergiurkan dengan uang. Siapa tahu justru promosi akan terbuka ketika Anda tetap hidup dalam kebenaran itu. Karena Anda orangnya punya nilai yang kuat. Amin. It's okay jadilah beda. Karena Tuhan sedang menyiapkan harta dan Anda bisa kelola dari harta dan kebaikan dari bangsa-bangsa akan Tuhan berikan dan Anda bisa kelola untuk itu. Amin.